Dimas Prasetyo Muharam, seorang anak muda inspiratif yang mengalami penurunan daya lihat sejak usia 12 tahun. Disebabkan oleh virus toksoplasma yang menyerang kornea matanya, membuat Dimas kecil harus mengadaptasikan diri dengan kegelapan. Dimas bertekad untuk menjadi penyandang keterbatasan penglihatan yang tidak biasa. Sejak remaja, Dimas sudah memiliki banyak prestasi. Ia banyak menjuarai berbagai lomba penulisan dan penghargaan khusus yang diadakan sejumlah lembaga. Dimas juga mendapat beasiswa dari Flinders University, Adelaide, Australia. Dan pada tahun 2006, Dimas bersama 3 kawannya yang juga sesama penyandang keterbatasan penglihatan membuat komunitas bernama Kartunet. Komunitas tersebut bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan teknologi informasi bahwa penyandang keterbatasan mampu melakukan apa yang dapat dilakukan masyarakat pada umumnya, baik dalam hal blogger, internetan, menulis fiksi, membuat tutorial, dan berbagai pekerjaan yang menyangkut IT lainnya. Banyak banget cerita kita sering dengar ya bahwa keterbatasan itu harusnya bukan jadi halangan untuk berkarya atau menjadi seseorang yang hebat. Seperti ada di sini Dimas. Hai Dimas. Alhamdulillah, halo Teh. Sehat ya Dimas ya? Alhamdulillah. Terima kasih Dimas sudah datang ke sini. Jadi Dimas ini tadi kan sudah ada tuh di VT-nya ya, sudah mengalami kebutaan sejak 14 tahun lalu, betul ya? 14 tahun lalu kurang lebih? Kalau nggak salah ya. 14 tahun lalu. Tapi tetap aja, maksudnya dengan disabilitas yang dia miliki, dia tetap bisa berkarya. Dan ini achievement-nya aku lihat di catatan ini banyak sekali. Pernah jadi first winner of online paper writing. Benar nggak sih? Untuk high school students, second winner of inspiring essay writing competition juga. Pernah jadi first winner of essay writing competition in Gemma Braille Magazine. One of 20 winners of Cita Media bersama Open Grand Competition yang Changemaker Award, Australia Award Fellowship, dan mungkin masih ada lagi. Hebat sekali. Sudah ada 2 buku ya yang berhasil rilis. Ini buku yang tak terlupakan, ini yang terbaru ya Dimas ya? Iya, itu jadi buku itu adalah karya dari komunitas menulis di komunitas Kartunet. Nah, jadi, Kartunet, oke. Iya. Jadi kita Kartunet itu nggak ada hubungan dengan kartun Teh. Nggak ada ya? Bukan, Oke, bukan ini kartu singkatan nih Indra 3, Kartunet itu ya? singkatan dari karya tunanetra. Karya tunanetra, Iya, oke. jadi kita komunitas itu sudah dari 2006 dan kita di situ ada beberapa teman-teman tunanetra juga yang gabung di kelompok menulis dan udah alhamdulillah sudah menerbitkan dua buku itu. Jadi, yang pertama ada buku Kumpulan Fabel, ya, yang Merpati Berjari 6 itu. Iya, ini ya. Yang kedua ada yang tak terlupakan, itu antologi cerpen. Antologi cerpen. Kamu nanti pengen bikin buku sendiri juga nggak? Ini kan sekarang bareng-bareng nih. Kalau saya masih ongoing proses sih, karena masih juga, tapi sekarang juga nulisnya baru di blog dulu. Baru di blog ya? Iya, baru di blog dulu. Mau baru di blog, mau di mana, tapi menurut aku menulis aja itu suatu karya yang luar biasa, bisa berbagi bersama kepada teman-teman gitu loh. Betul, kan? Nah, yang aku tertarik adalah nulisnya itu gimana? Aku berpikir tadinya karena kamu tunanetra gitu ya. Jadi pakai braille ya. Pakai braille atau mungkin ada yang kamu menyebutkan kata-kata, ada yang nulisin atau gimana, tapi enggak ya, teknologi udah canggih ya. Iya. Jadi alhamdulillah memang sekarang itu, jadi kalau buat teman-teman tunanetra itu, kita pakai komputernya, ini komputernya biasa aja kan Teh ya? Laptop biasa lah ya? Di keyboardnya juga nggak ada huruf braille-nya kan? Nggak ada, betul. Nggak ada huruf braille-nya, tapi biasa. komputernya itu diinstal, dia namanya screen reader software. Screen reader software. Dia jadi membacakan pembaca layar programnya. Oh, jadi dia, okay. ini actionnya dia ada banyak sih, tapi ini yang defaultnya sih pakai bahasa Inggris, karena programnya juga masih dari luar. Speakernya digedein deh. Nah, jadi kalau ada suara-suara gaib itu, nah kayak gini. Nah, jadi kayak misalnya, Apa sih dia ngomong apa sih? jadi dia membacakan apa yang kita ketik Teh. Kayak misalnya start ya. Menu start ini ada Microsoft Office Word 2007. Jadi kamu tahu, oke. Nah, sampai kayak kita ngetik gini juga. Misalnya gini. Cepet banget nulisnya. Kepo. Kepo, typo. Coba. Aku lihat. Saya sekarang sedang berada di acara Sarah Sechan. Saya sekarang sedang berada di acara Sarah Sechan Net TV, kata orangnya gitu tadi.
Oh gitu. Gitu Teh. Jadi dengan software itu kita bisa ngetik, kita bisa baca. Jadi kalau baca buku itu biasanya kalau saya pas dulu di kampus juga, saya kan kuliah di Sastra Inggris UI. Jadi kebanyakan itu kan materinya banyak reading kan pasti. Nah itu jadi buku-buku biasanya saya scan, terus dibaca langsung di komputer. Buku-bukunya. Terus kita juga dengan ini kita bisa browsing internet, dengan program ini juga kita bisa bikin web, kita bisa blogging, kita bisa sosial media. Jadi tak terbatas, semuanya bisa dilakukan. Iya. Apa yang pengen kamu lakukan bisa dilakukan di sini karena software ini. Oh gitu. Kamu ngetiknya juga cepet banget lagi. Iya, karena jadi kalau dulu itu sebelum kita belajar ngetik komputer, kita belajar dulu teknik mengetik 10 jari. Oh iya, yang ngetik biasa ASDF kan, apa itu ya? Itu kan sebenarnya kalau orang awas kan istilah buat sighted person, itu kan kalau misal mau belajar itu kan biasanya mata ditutup. Nah kita nggak perlu tutup. Nggak perlu tutup, oke udah langsung udah aja langsung gitu ya. Nah terus jadi kita dulu tuh sebelum belajar komputer, kita belajar ngetiknya itu di mesin tik manual yang nggak ada suaranya. Jadi kita harus bener-bener hafal di mesin tik yang bahkan kita nggak tahu itu kita ngetik apa tulisannya gitu kan. Kita benar-benar ngafal, jadi bikin ada format suratnya, bikin format surat apa segala macam. Jadi ketika kita udah lulus bisa ngetik pakai mesin tik manual itu ya berarti di komputernya nanti ngetiknya bisa lebih cepat. Oh gitu, cepet banget tadi ngetiknya sampai orangnya aja ngebacain di software itu bingung aja. Gitu, dia sempet kelimpungan juga. Nah tapi ceritain lagi dong komunitas yang kamu tergabung ini, Cartoonet ini, apa aja selain apa namanya tadi nulis buku ya, bareng-bareng, apa aja yang dikerjakan di situ? Jadi Cartoonet itu kita basicnya itu adalah komunitas untuk pemberdayaan potensi teman-teman penyandang disabilitas yang sekarang sih khususnya teman-teman tunanetra itu dengan teknologi informasi. Jadi kegiatan kita itu, jadi buku itu adalah salah satu output dari bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi. Jadi beberapa kegiatan kita itu seperti kita ada pelatihan blogging, social media management, terus juga content writing juga, menulis. Nah, karena kita sekarang lagi Cartoonet ini kita sedang mengembangkan social bisnis di bidang digital Teh. Jadi karena kita melihat peluang bahwa dengan digital, dengan internet ini kan teman-teman ada peluang kan buat membuka lapangan kerja kan sebetulnya ya. Dan bahkan dengan digital ini kita bisa bekerja dari rumah gitu dengan internet kan. Karena masalah terbesar teman-teman itu kan mobilitas Teh. Kayak teman-teman yang tunanetra atau tunadaksa itu kan mau keluar rumah kan sulit ya. Transportasi publik kita belum support gitu. Nah, dengan itu kita lagi coba mengembangkan bisnis itu, makanya kita buka service untuk digital itu. Jadi sudah ada sih beberapa klien kita yang kita tangani untuk pembuatan websitenya. Jadi kita membuat untuk website itu salah satu organisasi yang dia itu menaungi provider-provider telekomunikasi di Indonesia. Jadi kita membuatkan website-nya buat organisasi itu. Wow, hebat banget. Jadi bukan cuman, tadi aku pikir nulis buku bukan cuman berkarya aja, tapi juga ada apa namanya ruang kerja juga ya, menciptakan pekerjaan karena juga ya. Karena memang pada ujung-ujungnya semua pasti harus pada produktivitas ekonomis kan Teh. Benar. Jadi menulis buku ini kan juga salah satunya nggak cuma menyalurkan kreasi, tapi mudah-mudahan teman-teman dengan sudah bisa pakai teknologi, teman-teman bisa berprofesi ke depannya jadi penulis juga gitu. Hebat sekali. Kamu mimpinya apa sih? Mimpi kamu saat ini? Kalau mimpi saya itu mimpi berubah-ubah mulu sih Teh. Berubah-ubah tiap jam? Kalau saat ini tuh mimpi saya bisa punya bisnis, bisa berwirausaha, bisa membuka lapangan pekerjaan yang itu bisa memberdayakan potensi teman-teman disabilitas. Bisa membantu yang lain ya. Dan juga bisa menginspirasi masyarakat umum juga. Gitu. Jadi dari situ Teh mimpi saya. Udah punya pacar belum? Belum sih. Kamu di sela-sela kesibukan nulis, pengen bikin bisnis dan segala macem. PDKT sama cewek enggak? Dari komunitas juga mungkin? Ngumpulin modal dulu Teh. Oh, ngumpulin modal dulu. Kenapa pacaran mau langsung kawin? Iya, langsung aja. Kalau pacaran udah pernah, nikahnya belum. Oh, pacaran udah pernah, nikah belum? Iya. Curhat. Jadi mimpinya itu ya, pengen bikin bisnis ya, dan sekarang prosesnya lagi ke situ ya. Iya. Hebat banget. Siapa sih idola kamu dalam hidup ini? Idola saya itu yang pasti pertama Rasulullah SAW. Terus kalau yang lain itu di Indonesia, saya benar-benar ngefans banget sama Muhammad Hatta sih, Bung Hatta. Bung Hatta, kenapa? Jadi beliau itu konseptor ulung dan sangat idealis untuk membuat ekonomi kerakyatan. Dan saya benar-benar amazed banget sama beliau karena memang hidup beliau itu hampir mayoritas seluruh hidup beliau itu didedikasikan buat rakyat, dan saya benar-benar salut banget dan inginlah sedikit bisa mengikuti jejak beliau. Aku rasa sih sekarang kamu arahnya sudah ke situ ya. Amin. Oke, terakhir sebelum we say goodbye dan kita berpisah, apa harapan kamu untuk di sekitarmu sekarang ini? Harapan saya sih bahwa
dengan adanya teknologi ini bahwa ini menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas itu dengan keterbatasannya kita juga bisa kita bisa berkarya, kita bisa mengatasi keterbatasan itu dan bisa berkarya. Dan untuk masyarakat sekitar bahwa jangan melihat teman-teman disabilitas hanya dari kekurangannya, tetapi lihatlah dari apa yang mereka bisa gitu. Toh kalau misalnya kita menulis atau kita blogging, bikin website, itu kan yang dilihat bukan karena dia nggak bisa lihat atau dia nggak bisa mendengar kan, tetapi adalah karyanya. Jadi lihatlah seseorang itu dari karyanya, bukan dari apa keterbatasannya. Jadi apa yang sudah dihasilkan, gitu ya. Betul. Terima kasih sudah berbagi di sini Dimas. Ini ada oleh-oleh buat kamu. Ini ada wajah cewek kece di sini, ya. Deskripsikan untuk apa nih Teh? Oh, jadi aku deskripsikan ya. Ini kaos, gambarnya cewek kece, kecenya luar biasa. Kecenya tuh mungkin nggak bisa didescribe dari kata-kata ya. Teh. Bibirnya seksi banget, matanya itu memberi semangat dan sinar yang terpancar dari matanya tuh luar biasa. Jadi ini memang susah aku mendeskripsi. Pokoknya ini kamu harus bisa merasakan aja. Coba sini tangan kamu rasakan coba. Terasa nggak? Terasa nggak? Terasa Teh, terasa. Oh, tuh kan. Auranya berasa Teh. Berasa ya auranya ya, terpancar ya. Terima kasih Dimas, sehat terus. Sama-sama Teh, sama-sama. Salam untuk teman-teman di Kartunet ya. Mungkin ya. suatu saat bisa kesini juga, main-main kesini kita ngobrol bareng. Siap. Oke? Terima kasih semuanya yang di studio, yang nonton nih kece-kece banget sore hari ini. Rajata, aku mau pulang. Siap-siap mandi sore ya Bang ya. Kamu harus wangi kalau ibu sampai rumah. Selamat sore, sampai ketemu lagi besok.